Perkenalkan kami dari kelompok 6 Fisika akan mempresentasikan dengan judul Fisika Dasar Biologi Kinematics Motion in One and Two Dimension. Perkenalkan, nama saya Sareva Danis Wijaya. Perkenalkan, nama saya Syahna Lahidina Fitri. Dan perkenalkan nama saya Nur Fatihah Ainia. Kenalkan, nama saya Zaskia Paramita Azahra. Dan rekan saya yang terakhir bernama Kansania berhalangan tidak hadir karena kan sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama yaitu vektor dan skalar. Next. Next. Nah, vektor dan skalar. Besaran skalar sepenuhnya dijelaskan oleh besarannya saja, seperti contohnya waktu dan massa. Untuk besaran vektor sendiri memerlukan baik besarnya ukuran maupun arah untuk sepenuhnya menjelaskan, seperti contohnya posisi, perpindahan, dan kecepatan. Next. Cara penulisan notasi vektor. Ketika ditulis tangan, gunakan tanda panah di atas angka. Ketika di buku, teks menggunakan huruf tebal. Ketika membahas hanya besarnya saja, vektor dalam cetakan dicetak huruf miring. Next. Untuk yang ketiga adalah posisi. Didefinisikan dalam kerangka acuan satu dimensi sehingga umumnya sumbu X atau sumbu Y. Next. Nomor 4 adalah pergeseran. Mengukur perubahan posisi yang diwakili oleh horizontal atau vertikal. Yang kedua adalah besaran vektor, plus atau minus umumnya cukup untuk menunjukkan arah pada gerak satu dimensi. Satuan adalah meter M dalam satuan internasional, sentimeter, cm dalam CGS atau kaki FT dalam sistem satuan Amerika Serikat. Next. Gambar ini menggambarkan konsep perpindahan dalam fisika menggunakan skenario berbeda yang menempatkan sebuah truk. Perpindahan merujuk pada perubahan posisi suatu objek dan merupakan besaran vektor, artinya memiliki besar dan arah. Next. Nomor 5 adalah jarak. Jarak adalah besaran skalar. Satu, jarak mungkin tetapi tidak selalu merupakan besarnya perpindahan. Yang garis biru menunjukkan jarak dan garis merah menunjukkan perpindahan. Next. 6. Kecepatan. Dibutuhkan waktu bagi suatu objek untuk mengalami perpindahan. Kecepatan rata-rata adalah laju di mana perpindahan itu terjadi. Seperti yang ada di rumus tersebut, mewakili selisih antara nilai akhir dan nilai awal. Umumnya menggunakan interval waktu, jadi TI sama dengan 0. Next. Untuk yang ketujuh adalah kecepatan berlanjut. Arah kecepatan sama dengan arah perpindahan, interval waktu selalu positif atau minus cukup untuk gerak satu dimensi. Satuan kecepatan adalah ms, cm, atau ft. Satuan lain mungkin diberikan dalam soal, tetapi umumnya perlu dikonversi ke satuan-satuan ini. Next. Yang ketujuh adalah kecepatan instan. Kecepatan instan pada suatu saat tertentu, batas dari kecepatan rata-rata ketika selang waktu menjadi sangat kecil, atau ketika waktu mendekati nol. Seperti rumusnya yaitu V sama dengan dx per dt. Kecepatan rata-rata adalah rata-rata dari semua kecepatan instan selama interval waktu tertentu. Kecepatan seragam adalah kecepatan konstan, dan kecepatan instan selalu sama. Next. Dan gambar ini menunjukkan average velocity dan gambar terakhir menunjukkan instantaneous velocity. Sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada speed atau kelajuan. Jadi kelajuan adalah salah satu besaran skalar, berbeda dengan kecepatan yang merupakan besaran vektor. Satuan kelajuan sama dengan kecepatan, yaitu meter per detik atau m per s. Kelajuan rata-rata diperoleh dari total jarak dibagi total waktu.
Namun, kelajuan rata-rata tidak selalu sama dengan besar kecepatan rata-rata. Sedangkan kelajuan sesaat selalu sama dengan besar kecepatan sesaat. Kemudian selanjutnya ada average acceleration atau percepatan rata-rata. Percepatan ini muncul ketika kecepatan suatu benda berubah, atau dengan kata lain, saat gerak tidak seragam. Percepatan rata-rata ini didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Itu ada rumus, yaitu A average sama dengan delta V dibagi delta T. Dan itu adalah satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat dalam sistem SI. Kemudian ada sentimeter per sekon kuadrat dalam sistem CGS dan FT per sekon kuadrat dalam sistem US customary. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian ada di bagian instantaneous and uniform acceleration atau percepatan sesaat dan seragam. Di mana percepatan sesaat adalah percepatan pada satu waktu tertentu atau single moment. Kemudian batas percepatan rata-rata saat interval waktu menuju ke 0. Interval goes to zero, di mana di sini dapat kita lihat bahwa rumusnya di percepatan A sama dengan dv per dt. Sama seperti yang telah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya. Nah, jika percepatan sesaat selalu sama, maka percepatannya akan seragam. Di mana di sini dapat dilihat the acceleration will be uniform when instantaneous acceleration are always same. Kemudian ada more acceleration, di mana besaran itu termasuk vektor quantity atau besaran vektor. Kemudian bila tanda kecepatan dan percepatan sama, baik dia positif atau negatif, maka kecepatannya pun akan bertambah. Dan the speed is increasing. Kemudian ada juga ketika tanda kecepatan dan percepatan berada pada arah yang berlawanan, maka kecepatannya berkurang. Bisa dilanjutkan sama teman saya. Next adalah average acceleration atau kecepatan rata-rata. Di situ ada rumusnya yaitu A, tapi di atasnya ada garis sama dengan delta V per delta T. Next. Kinematic equation, motion with uniform acceleration. Rumusnya itu V sama dengan V0 ditambah AT, terus delta X sama dengan V0 T ditambah 1/2 AT kuadrat, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah V kuadrat 0 ditambah 2A delta X. Next. Terus ada rumus yang terakhir yaitu V sama dengan V0 ditambah AT. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai free fall atau gerak jatuh bebas. Nah, jadi gerak jatuh bebas adalah suatu gerakan benda yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, dalam pembahasan ini tuh kita selalu menganggap percepatan gravitasi itu bernilai konstan, yaitu sekitar 9,8 atau biasanya dibulatkan menjadi 10 dan selalu berarah ke bawah. Nah, dalam sistem tanda ini, benar ya udah ya. Kita anggap ke atas sebagai arah positif sehingga percepatan gravitasi selalu bernilai negatif. Kemudian berikutnya selanjutnya ada free fall and object dropped atau benda dijatuhkan. Jadi kalau jika sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal, maka kecepatan awalnya menjadi 0 atau V0 sama dengan 0. Nah, persamaan kecepatannya ini sama dengan V sama dengan min G dikali T. Artinya, kecepatannya akan terus bertambah besar ke arah bawah seiring bertambahnya waktu. Next,
ada an object thrown downward. Nah, ini adalah benda dilempar ke bawah. Jika benda dilempar ke bawah dengan kecepatan awal tertentu, maka V0 tidak sama dengan 0. Nah, tadi kalau yang awal itu kan V sama dengan 0. Nah, karena arahnya ke bawah, V0 bernilai negatif. Persamaan kecepatannya V sama dengan V0 dikurangi G dikali T. Dalam kasus ini, benda lebih cepat mencapai tanah dibandingkan benda yang hanya dijatuhkan karena sudah memiliki kecepatan di awal. Next. Kemudian ada benda dilempar ke atas atau object thrown upward. Jika benda dilempar ke atas, maka kecepatan awalnya lebih dari 0. Jadi V0 lebih dari 0. Nah, saat naik, kecepatan berkurang sehingga akhirnya V sama dengan 0 di titik tertinggi. Saat turun, kecepatan bertambah lagi ke arah bawah. Persamaan kecepatannya V sama dengan V0 dikurangi G dikali T. Percepatan gravitasi tetap sama, yaitu minus G, baik saat benda naik maupun benda turun. Selanjutnya, nah jadi di situ ada simetris dan tidak simetris. Nah, jika benda dilempar ke atas lalu jatuh kembali ke titik awal, maka gerakannya itu termasuk ke simetris. Jadi waktu naik sama dengan waktu turun dan kecepatan saat kembali bernilai sama besar dengan kecepatan awal, hanya arahnya yang berlawanan. Nah, contohnya, jika benda dilempar ke atas dengan kecepatan 30 meter per second, maka saat kembali ke titik awal, kecepatannya berubah menjadi minus 30 meter per second. Kemudian, jika benda dilempar dari suatu ketinggian, misalnya dari atas tebing, maka gerakannya itu tidak simetris. Jadi, ketika waktu naik tidak sama dengan waktu turun, karena titik akhir karena titik akhir tidak sama dengan titik awal. Dalam kasus ini, kita pecah analisisnya menjadi dua bagian, yaitu naik dan turun. Oh ya, sebelumnya saya akan memberikan contoh kasus dalam gerak jatuh bebas, yaitu ada ini buah buah atau biji yang jatuh dari pohon. Jadi kasusnya itu seperti buah mangga yang sudah matang, kemudian jatuh dari ketinggian yang tertentu. Nah, relevansi biologinya ini dikarenakan cara penyebaran biji atau barokari. Next. Ini ada motion in two dimension. Jadi, aduh. Jadi untuk menganalisis gerak ini kita menggunakan vektor. Vektor sangat penting karena dapat menggambarkan perpindahan, kecepatan, dan percepatan, lengkap dengan besar dan arahnya. Kemudian lanjut. Ini ada displacement atau perpindahan. Nah, ini menggambarkan perubahan posisi atau benda. Posisi benda dinyatakan dengan vektor posisi. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi. Artinya, perpindahan tidak hanya bergantung pada jarak, tetapi juga arah dari posisi awal ke posisi akhir. Itu ada rumus yaitu delta R sama dengan RT di RF dikurangi RI yaitu. Ya, lanjut. Yang akan ya itu masih materi saya. Itu ada velocity, yaitu kecepatan. Nah, kecepatan rata-rata ini adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu yang ditempuh. Jadi itu ada rumus kecepatan rata-rata sama dengan delta R per delta T. Nah, kecepatan sesaat atau instantaneous velocity adalah limit dari kecepatan rata-rata ketika selang waktu mendekati 0. Dengan rumus V sama dengan dr per dt.
Kemudian ada acceleration yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan dari penjelasan kita. Nah, di bagian acceleration atau yang dapat kita ketahui berupa percepatan, di mana percepatan itu merupakan perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk rumahnya sendiri kita bawa tahu dia merupakan vektor, maka terdapat tanda panah di atasnya, di mana A bercepatan, atau average sama dengan delta V itu perpindahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya. Kemudian untuk percepatan sesaat ada batas percepatan rata-rata saat delta T hampir mendekati angka nilai 0. Di situ terdapat rumus A sama dengan dV per dt. Kemudian untuk akselerasi juga memungkinkan untuk mengakibatkan besarnya kecepatan laju yang dapat merubah arah kecepatan itu dapat berubah gitu kan. Kemudian meskipun besarnya konstanta, baik besar maupun arahnya itu dapat berubah gitu. Ada juga projectile motion atau gerakan proyektil, di mana sebuah benda dapat berpindah atau bergerak di sumbu X atau sumbu Y secara bersamaan, di mana kita mungkin bisa mengakibatkan itu gesekan udara, diakibatkan oleh gesekan udara. Nah, selain itu, kalau di rumus itu juga kita dapat mengignore apa ya, mengabaikan untuk air friction. Kemudian kita mungkin juga mengakibatkan rotasi bumi itu kita abaikan juga. Di sini sudah ditulis bahwa we may ignore the air friction and we may ignore the rotation of the earth. Kemudian dengan asumsi ini, sebuah benda itu benda yang bergerak dalam gerak proyektil ini akan mengikuti lintasan parabola. Projectile motion will follow a parabolic path. Jadi mengikuti parabola gitu. Kemudian ada juga rules of projection motion atau adanya aturan yang diterapkan pada projection motion ini, di mana arah gerak dari sumbu X dan Y itu bisa dilakukan secara independen atau sendiri gitu. Kemudian untuk the X direction is uniform motion, jadi dari sumbu X juga dapat kita lihat bahwa dia seragam. Kemudian untuk percepatannya juga dianggap zero. Terus di situ untuk the Y direction is free fall. Jadi untuk Y itu dia sumbu yang vertikal, kalau yang X itu yang horizontal. Di mana kalau yang Y pastinya dia berlawanan arah dengan gaya gravitasi. Kemudian the initial velocity can be broken down into its X and Y components. Kemudian di sini juga terdapat grafik atau perpindahan di mana yang tadi telah saya sebutkan bahwa project motion itu dia mengikuti arah gerak parabola dan di mana dia juga mengabaikan adanya angin sama gravitasi bumi. Nah, di sini ada sumbu Y yang berlawanan arah dengan gaya gravitasi dan sumbu X yang atau yang horizontal. Kemudian beberapa detail dari rules atau peraturan yang telah kita sebutkan tadi. Di mana kalau X direction, AX sama dengan 0, di mana kecepatan awal di titik X itu sama dengan kecepatan awal dikali dengan cos theta awal sama dengan kecepatan X. Nah, di titik X itu disebut constant. Kemudian X di sini berarti bahwa kecepatan awal di titik X itu kita kalikan dengan T, maka akan dihasilkan X. Kemudian yang Y direction, di mana untuk sumbu Y-nya. Free fall problem. Untuk persoalan yang menjatuh itu A, kecepatan itu dia melawan arah gravitasi, di mana kalau gravitasi kan arahnya ke titik pusat bumi ke bawah. Sedangkan kalau percepatan di some details about rules ini, dia berlawanan arah dengan gaya gravitasi. Makanya A sama dengan minus gravitasi gitu. Uniform acceleration motion, kemudian untuk kecepatan di sumbu Y atau V sama dengan di 0, kecepatan awal di sumbu Y,
itu sama dengan kecepatan awal dikali dengan sin theta. Selain itu untuk yang bagian sumbu Y juga dapat kita cari untuk percepatannya, yaitu kecepatan V di titik Y awal, VYO, itu dikali sama T dengan kecepatannya, dikurangi dengan setengah GT kuadrat, gravitasi dikali waktunya dikuadratkan. Untuk velocity of the projectile, di sini juga kecepatan projektil, di mana sebuah kecepatan projektil pada setiap titik geraknya adalah jumlah vektor komponen X dan Y pada titik tersebut. Ini kemarin waktu pertemuan pernah dijelaskan sama Bapak Sugeng, di mana untuk velocity-nya sendiri sama dengan ini di dua bidang, bukan yang tiga bidang, jadi dua dimensi. Di mana untuk rumusnya sendiri kecepatan atau velocity sama dengan akar velocity pada sumbu X kita kuadratkan ditambah dengan velocity pada sumbu Y yang kita kuadratkan. Dan juga ini theta di mana tan pangkat minus kecepatan di sumbu Y dibagi dengan kecepatan di sumbu X. Nah, di sini ada some variation of projectile motion, di mana ada beberapa variasi dari projectile motion tadi, yakni sebuah objek dapat ditembakkan secara horizontal, dapat dilihat dari gambar yang diinterpretasikan di PPT ini. Kemudian kecepatan awalnya semuanya dalam arah X. The initial velocity is all in the X direction. Jadi semua initial dari velocity ini dari bagian sumbu X terlebih dahulu. Bisa dilihat di bagian pesawat itu ada tanda X. Nah, di situ V0 sama dengan XO, di mana V awal dia adalah titik di mana secara horizontal dia titik awal. Dan untuk VYO-nya pasti dia 0. Kemudian, all the general rules of project motion applied. Jadi, tadi yang telah saya jelaskan mengenai rules-rulesnya itu diterapkan juga dalam implementasi some variation of project motion ini. Kemudian ada juga jenisnya non-symmetrical projection motion, di mana ini tuh ikuti aturan umum untuk gerakan projectile, tetap ikut rules yang tadi. Kemudian membagi arah Y menjadi beberapa bagian. Breaks the Y direction into parts. Jadi dari sumbu Y-nya dapat dibagi dari beberapa bagian. Di mana non-symmetrical projection ini ada yang up sama yang down. Kemudian ada yang back to initial height and then the rest of the height. Dapat dilihat juga contohnya di sebelah kanan. Kemudian uniform circular motion, di mana gerakan melingkar yang seragam. Circular motion kan lingkaran tuh. Nah, itu yang uniform yang seragam gitu. Suatu benda yang bergerak secara melingkar, meskipun bergerak dengan kecepatan tetap, akan mengalami percepatan. So it move with a consistent speed, you have an acceleration. Kemudian di mana the centripetal acceleration atau percepatan secara sentripetal itu disebabkan oleh perubahan arah kecepatan. This is due to the change in direction of the velocity. Ini diimplementasikan juga dan dijelaskan melalui rumusnya. Kecepatan A, T itu bermakna centripetal, acceleration centripetal, it mean V ini adalah velocity yang kita kuadratkan, kemudian dibagi R. R ini apa? Jari-jari. Karena dia berbentuk circle atau sirkular. Ya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang centripetal acceleration. Centripetal acceleration is a linear acceleration, yaitu percepatan ini bukan berarti bertambah cepat, tetapi arah kecepatan berubah. Percepatan yang bergerak ke pusat lingkaran selama benda bergerak dalam lingkaran melingkar. Jadi percepatan ini terjadi karena arah kecepatan selalu berubah ketika benda bergerak melingkar, walaupun kecepatan konstan, mengarah ke pusat lingkaran atau ke tengah lingkaran. Percepatan ini disebut percepatan linear, bukan percepatan sudut. Next. Selanjutnya ada total acceleration, yaitu total percepatan.
The tangential component of the acceleration is due to change in speed. Terus yang kedua, the centripetal component of the acceleration is due to change in direction. Nah, ini tuh AT sama AC. Jadi, komponen tangensial dari percepatan karena berubah kecepatannya. Kalau yang AC ini, komponen sentripetal dari percepatan karena berubahnya arah. Terus ada rumusnya yaitu A sama dengan akar AT kuadrat ditambah AC kuadrat. Next. Ada period of revolution atau periode revolusi. Time required for an object traveling at speed v to complete one circular revolution of radius r. Waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk menyesuaikan satu putaran penuh dalam lintasan lingkaran. Rumusnya itu T sama dengan 2πr dibagi V. Jadi T itu sebagai periode dalam satu putaran, 2πr itu sebagai keliling lingkaran dalam satuan penuh. Nah, kalau R itu jari-jari lintasan, kalau V kecepatan linear, kecepatan kepanjangan lintasan. V itu kecepatan kepanjangan lintasan. Next. Terus yang keempat ada acceleration of gravity away from Earth's surface atau percepatan gravitasi terhadap jarak dari permukaan bumi. Acceleration due to gravity. Jadi semakin jauh suatu benda dari pusat bumi, maka percepatan gravitasi yang dialaminya semakin kecil. Ada rumusnya yaitu G kecil sama dengan G besar M E dibagi R kuadrat. Jadi G kecil itu sebagai percepatan gravitasi, G besar sebagai konstanta gravitasi universal, terus ME itu sebagai massa bumi, dan R kuadrat itu sebagai jarak dari pusat bumi, bukan permukaan bumi. Terus tabel tersebut menunjukkan semakin tinggi kita dari permukaan bumi, kecepatan gravitasi semakin menurun. Next. Yang kelima ada relative velocity in one dimension atau relatif kecepatan dalam satu dimensi. Konsep ini menjelaskan bahwa bagaimana kecepatan suatu benda berbeda tergantung dari kerangka acuan atau frame of reference yang digunakan. Habis itu, di sini ada rumusnya yaitu VPA sama dengan VPB ditambah VBA. Nah, V-nya itu sebagai kecepatan. Jadi, kecepatan benda P terhadap kerangka A sama dengan kecepatan benda P terhadap kerangka B ditambah kecepatan benda B terhadap kerangka A. Terus, dalam satu dimensi ini, kita bisa menjumlahkan vektor kecepatan secara linear. Terus, ini kan A kecil PA sama dengan A kecil PB. Jadi, akselerasi mereka itu tetap sama jika kerangka bergerak dengan kecepatan konstan. Next. Habis itu ada relative velocity in two dimension atau relatif kecepatan dalam dua dimensi. Kalau yang tadi sama yang kayak tadi, tapi ini melibatkan arah. Rumusnya itu kan VPA sama dengan VPB. VPA sama dengan VPB ditambah VBA sama dengan V atasnya arah, ada tanda panah arahnya, habis itu PA sama dengan V atasnya ada tanda arah, PB tambah V tanda atasnya ada tanda panah BA. Jadi itu tuh maksudnya kecepatan benda P terhadap kerangka A, terus kecepatan benda P terhadap kerangka B, posisi benda P terhadap kerangka A sama posisi benda P terhadap kerangka B ditambah posisi benda B terhadap kerangka A. Terus yang akselerasi A-nya juga sama, yaitu mengikuti aturan yang sama jika tidak ada perubahan percepatan kerangka.
Nah, contoh kasus dalam biologinya saya ambil dari gerak melingkar dan periode revolusi, yaitu jenis sel seperti spermatozoa atau sel sperma dan protozoa atau euglena itu bergerak menggunakan flagel atau ekor getar yang menghasilkan gerak melingkar atau spiral dalam medium cair. Sekian. Baik, Baik, sekian ke presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih semuanya. Pas. Makasih. Udah.